Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Hasanah dengan NIM 12270300036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua rangkaian yang sudah saya buat, yaitu ada rangkaian robot kepik, yang kedua itu ada rangkaian lampu tidur otomatis AC. Nah, kedua rangkaian ini merupakan contoh penerapan dari Kafel. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rangkaian robot kepik. Nah, pada robot kepik ini komponen yang dibutuhkannya itu ada baterai, lalu ada transistor, LDR, lalu ada resistor. Nah, resistor di sini saya menggunakan 20 kilo ohm atau boleh juga menggunakan dengan resistansi 10 kilo ohm. Dan yang terakhir nih ada DC motor. Nah, lalu saya akan menjelaskan kabel penghubungnya. Nah, kaki dari LDR, salah satu kaki dari LDR ini kita hubungkan dengan kolektor dari basis, salah satu kaki dari LDR ini kita hubungkan dengan kolektor dari transistor, lalu keduanya itu kita hubungkan dengan PCC atau kutub positif baterai. Nah, lalu untuk kaki dari LDR satunya lagi kita hubungkan dengan basis dari transistor, lalu antara keduanya itu kita hubungkan dengan kaki dari salah satu kaki dari DC motor ini. Nah, lalu kaki dari resistor satunya lagi yang ini kita hubungkan dengan ground atau kutub negatif baterai. Lalu yang ini juga, yang kaki dari DC motor satunya lagi ini kita hubungkan juga kepada ground atau kutub negatif baterai. Nah, setelah itu setelah terhubung semuanya, lalu kita mencoba untuk memulai simulasinya. Nah, saya coba untuk dapat kita lihat bahwa ketika cahaya itu redup, maka kecepatan berputar dari ini lambat atau sebesar 254 rpm. Nah, ketika saya mencoba untuk intensitas cahaya itu ditinggikan atau semakin tinggi, maka kecepatan dari DC motornya juga semakin tinggi, yaitu di sini tuliskan sebesar 15.268 rpm. Jadi untuk robot kepik ini prinsipnya ketika kondisi lingkungannya itu gelap, maka kecepatan dari DC motor ini, kecepatan berputarnya itu semakin lambat. Lalu ketika kita menaikkan intensitas cahayanya, maka kecepatan DC motor ini, kecepatan berputarnya itu semakin cepat. Di sini dituliskan 15.268 rpm. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Saya akan mencoba untuk menjelaskannya. Nah, ketika cahaya yang dimiliki oleh LDR ini redup atau rendah atau bisa dibilang gelap, maka resistansi yang dimiliki LDR ini sangat besar, sehingga arus yang dimiliki, sehingga ketika kutub positif baterai
di sisi ini dialiri oleh arus listrik, maka dia akan melewati LDR. Nah, karena LDR ini lingkungannya itu dalam keadaan gelap, dan tadi syaratnya kalau misalnya LDR itu dalam keadaan gelap, resistansinya itu tinggi sekali, maka arus yang melewati LDR ini akan mengeluarkan suatu tegangan yang sangat rendah atau sangat kecil sekali. Sehingga karena tegangannya rendah, maka arus yang keluar dari LDR ini akan kecil. Nah, ketika arus ini kecil, maka dia akan melewati antara ke basis atau ke resistor, atau akan melewati resistor. Nah, ketika arus yang kecil ini melewati basis, maka basis dari resistor ini akan tidak aktif. Karena apa? Karena arus yang dimilikinya itu kecil sekali. Sehingga arus yang kecil ini tidak bisa mengalirkan dari kolektor ke emitor. Sehingga transistornya itu tidak aktif. Karena transistornya tidak aktif, maka arusnya itu tidak akan sampai kepada DC motor, sehingga DC motornya juga tidak akan berputar, atau berputarnya juga lambat sekali. Nah, jika kita akan tetapi sebaliknya, jika kita jika berada di lingkungan yang terang atau memiliki intensitas cahaya yang tinggi, maka resistansi yang dimiliki oleh LDR ini sangat rendah. Sehingga ketika arus yang dimiliki oleh VCC atau kutub baterai positif ketika dialiri oleh arus listrik, maka ketika arus tersebut melewati LDR, karena LDR ini resistansinya sangat kecil ketika terang, maka arus yang dikeluarkannya juga, atau tegangan maupun arus yang dikeluarkannya juga akan tetap besar. Sehingga dari sini arus akan berpikir, dia mau melewati basis dari transistor atau melewati resistor. Maka arus yang pintar akan melewati basis dari transistor. Karena apa? Karena ketika melewati resistor, dia memiliki suatu hambatan. Akan tetapi kalau misalnya arus ini melewati basis dari transistor ini tidak memiliki hambatan. Jadi arus yang pintar ini akan memilih kepada basis dari transistor. Sehingga ketika arus melewati basis dari transistor ini nilainya atau arusnya itu besar, menjadikan bisa melewati dari kolektor ke emitor arus tersebut. Nah, karena bisa melewati dari kolektor ke emitor, sehingga transistornya itu aktif. Karena transistornya aktif, maka arusnya tersebut bisa sampai kepada DC motor, sehingga DC motor ini bisa menyala atau berputar dengan kecepatan yang
sangat tinggi. Itulah untuk konsep dari robot kupik. Jadi untuk robot kupik ini, ketika cahayanya itu ketika cahayanya itu tinggi, maka kecepatan berputarnya itu semakin tinggi karena ada arus yang sangat besar dari basis transistor, sehingga karena arusnya besar dari basis transistor tersebut bisa memindahkan arus tersebut dari kolektor ke emitor, sehingga motor DC bisa berputar atau bisa menyala. Akan tetapi kalau misalnya kita berada di lingkungan yang gelap, maka DC motornya tuh tidak akan menyala atau kecepatannya tuh akan lambat sekali karena arus yang melewati basisnya tuh kecil sekali, sehingga arus tersebut tidak bisa melewati dari kolektor ke emitor dan tidak akan sampai kepada DC motor. Itulah penjelasan robot kupik. Nah, untuk yang kedua ini, ada lampu tidur otomatis AC. Nah, untuk komponennya itu ada function generator dengan frekuensi 60 Hz, amplitude 220 volt, dan DC-nya itu 2,5 volt, dan fungsi nanti dalam fungsi sinus. Nah, ini ada lampu AC-nya. Nah, yang ini ada relay. Ini yang seperti biasa ada transistor, lalu LDR, lalu resistor, dan baterai. Nah, lalu saya akan menjelaskan untuk kabel penghubungnya. Nah, ini ujung kaki dari resistor ini kita hubungkan menuju ke kaki kolektor dari transistor. Nah, keduanya itu dihubungkan kepada PCC atau kutub positif baterai. Nah, lalu untuk ujung kaki resistor satunya lagi dihubungkan kepada salah satu dari kaki LDR. Nah, keduanya itu dihubungkan kepada basis dari transistor. Lalu dari basis transistor dihubungkan kepada terminal 5 atau saya sebut di sini coil 1. Nah, untuk kaki LDR satunya lagi dihubungkan kepada ground atau kutub negatif baterai. Di sini kan warna hitam itu ground atau kutub negatif baterai. Jadi kaki LDR satunya lagi ini dihubungkan kepada kutub negatif baterai, lalu dihubungkan kepada terminal 8. Nah, terminal 8 ini saya sebut dengan coil 2. Lalu generator ini yang negatif dihubungkan kepada salah satu kaki dari lampu AC-nya. Dan lampu AC-nya satunya lagi dihubungkan kepada relay
yang bagian terminal 1. Dan yang terminal 1 saya sebut dengan COM. Saya sebut dengan COM. Lalu yang generator yang positif ini dihubungkan kepada relay yang terminal 6 atau saya sebut dengan NO atau normal open. Nah, lalu saya coba untuk mulai simulasinya. Nah, dapat kita lihat bahwa ketika dalam keadaan rendah, dalam keadaan intensitas cahayanya itu rendah atau gelap, maka lampu tersebut akan menyala. Akan tapi jika kondisi lingkungannya itu terang, semakin terang atau terang, maka lampunya itu akan padam. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika baterai tersebut dialiri, ketika LDR yang memiliki resistansi, yaitu ketika dalam keadaan gelapnya semakin tinggi. Mohon maaf, ketika dalam keadaan cahaya itu tinggi atau intensitas cahayanya itu tinggi, maka resistansi yang dimiliki oleh LDR-nya itu rendah. Maka ketika dialiri oleh arus listrik, maka arus tersebut akan memilih kepada saya ulangi, mohon maaf, ketika resistansi yang dimiliki oleh LDR ini tinggi, maka ketika intensitas cahaya itu tinggi atau terang, maka resistansi yang dimiliki LDR ini akan rendah. Sehingga ketika VCC ini atau kutub baterai ini mengeluarkan arus dan mengalir kepada arah suatu rangkaian melewati suatu hambatan. Nah, arus ini akan menuju ke basis dari transistor atau menuju ke LDR. Karena tadi dalam keadaan terang ini resistansi LDR-nya itu rendah, maka arus tersebut akan
LDR, sehingga arus tersebut akan sampai ke ground tanpa melewati suatu transistor, sehingga ketika arus tersebut tidak melewati transistor atau melewati atau arus tersebut melewati LDR, maka lampunya itu tidak akan menyala karena tidak ada ikatan dari coil 1 ke coil 2. Jadi dia itu langsung ke coil 2. Sehingga ketika langsung ke coil 2, maka COM akan terhubung kepada NC atau normal close. Dan sistemnya itu akan seperti sistem yang terbuka atau arus yang melewatinya itu sistemnya itu akan terbuka. Nah, sedangkan ketika cahayanya itu redup atau intensitas cahayanya itu gelap, maka resistansi yang dimiliki oleh LDR ini akan sangat tinggi. Jadi, sehingga ketika arus dari VCC ini melewati suatu rangkaian, melewati suatu resistor, maka arus di sini akan memilih apakah dia akan memilih kepada basis dari transistor atau dia akan memilih kepada LDR. Maka arus yang pintar ini akan memilih kepada suatu transistor, basis dari transistor. Kenapa? Karena kalau misalnya kita memilih pada LDR, tapi dia dalam keadaan resistansinya itu sangat besar, sehingga arusnya itu akan mengeluarkan yang kecil, sehingga arus yang pintar akan lebih memilih kepada basis dari transistor. Karena arus dari basis transistornya itu besar, maka dia akan bisa memindahkan dari arus tersebut kan bisa berpindah dari kolektor dari transistor menuju ke emitor dari transistor, sehingga dari emitor ini lalu masuk kepada coil 1 atau terminal 5. Nah, ketika coil 1 ini hubung kepada coil 2 atau ke ground, maka COM di sini akan terhubung kepada NO atau normal open akan terhubung. Maka COM ini akan terhubung kepada NO atau normal COM, sehingga lampu bisa menyala dalam keadaan lingkungan yang gelap. Sehingga jadi dari penerapan KVL pada lampu tidur otomatis AC ini, ketika gelap dia akan menyala, dan ketika terang kondisi lingkungannya maka dia otomatis akan padam. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.